Seorang ibu berinisial KU, 35 tahun, tega menggorok 3 anak kandungnya di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sempat diancam akan dibunuh oleh seseorang yang bernama Amin yang merupakan kakak suaminya. Hal itu terungkap dalam sebuah wawancara yang direkam dalam video dan dibagikan ke media sosial. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto mengungkapkan bahwa hasil dari pemeriksaan adalah pelaku mendapat bisikan untuk membunuh ketiga anaknya. Faisal menambahkan pelaku kerap memberikan jawaban melantur. Akibat perbuatannya, anak kedua dari pelaku berinisial ARK 7 tahun tewas mengenaskan dengan luka sayatan di leher. Sementara anak pertama KSZ 10 tahun dan anak ketiga E 5 tahun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Nah, terkait dengan kasus yang mengerikan, membuat kita cukup prihatin. Ada seorang ibu di daerah Brebes melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang anaknya dengan cara salah satu menggorok leher dari anaknya ini, yang sesungguhnya semua akan dilenyapkan, tetapi 2 selamat dan syukur masih dirawat di salah satu rumah sakit. Apa yang mau saya katakan dari peristiwa ini? Inilah merupakan kejadian yang sangat luar biasa dan keji, apalagi itu dilakukan oleh orang tua kandungnya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tentu kita harus melihat latar belakangnya, mengapa itu terjadi. Bukan hanya sekedar depresi, tetapi juga ada pengaruh-pengaruh lingkungan. Pertanyaan saya, apakah rumah tangga ini baik-baik saja? Apakah suaminya juga baik-baik saja? Apakah itu juga adalah faktor yang membuat ibu ini stres, depresi, sehingga melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat manusia? Inilah menurut saya yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum itu. Bukan hanya sekedar ibu ini dalam keadaan depresi dan sakit, tapi ada penyebab-penyebab lagi. Apakah juga karena memang suami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak memberikan perhatian lagi pada keluarga ini akibat dari COVID-19? Juga harus dicari penyebabnya itu. Apa yang saya maksud adalah bukan kita terfokus menyalahkan seorang ibu ini, tetapi ada pengaruh-pengaruh lain. Membuat dia frustasi, membuat dia berangan-angan, berhalusinasi dan sebagainya. Tetapi itu karena ada faktor-faktor, faktor ekonomi lah. Mungkin juga ada di situ, ya saya tentunya perlu mendalami ini. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga itu? Apakah ibu ini juga yang melakukan tindakan di luar akal sehat? Kenapa saya katakan di luar akal sehat? Gak mungkin dia melakukan tindakan sebrutal itu kalau tidak ada faktor-faktor penyebab. Itu yang mau saya katakan, bahwa tim investigasi dan litigasi Komnas Perlindungan Anak saya kira perlu mendalami kasus ini sehingga kita tahu apa sesungguhnya latar belakang terjadinya peristiwa yang di luar akal sehat kita. Komnas Perlindungan Anak menghimbau tentunya supaya ini terang benderang, maka penegakan hukum juga harus menganalisis dengan baik, dengan pendekatan-pendekatan yang saya katakan tadi, bahwa ada faktor-faktor penyebab dimungkinkan itu terjadi, mengakibatkan peristiwa ini terjadi. Komnas Perlindungan Anak prihatin terhadap ini. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Bagi sahabat anak Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian ke email komnastivianak@gmail.com. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.